Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mawar, berjumpa lagi bersama kami di Muharram Converse. Bagaimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Teman-teman, saat ini kita berada di bulan Muharram, bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Nah, tentunya hal itu disebabkan karena bulan Muharram ini menjadi tanda daripada pergantian tahun Hijriah. Nah, sebagai kaum Nahdliyin, banyak sekali kita menemukan nilai-nilai kultural yang berakulturasi dengan budaya-budaya Islam atau biasa kita sebut dengan tradisi. Nah, sebagai Gen Z, mari kita telisik lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan tradisi-tradisi tersebut. Mulai dari nanti latar belakang, kemudian filosofi, dan yang paling penting yaitu adalah dasar hukum terkait tradisi yang sampai saat ini masih dijalankan. Maka dari itu di episode kali ini kita akan bahas mengenai dasar hukum amaliyah NU di bulan Muharram. Tentunya bersama narasumber kita yang spesial, narasumber yang bernotabe sebagai Kepala Sekolah MA Al-Anwar. Kita sambut narasumber kita kali ini yaitu Kiai Haji Ahmad Zaki Mubarak LCMUS. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke pembahasan ya, saya akan membacakan sekelumit daripada biografi narasumber kita kali ini agar Muharram Converse kita kali ini terasa lebih akrab. Baik, Kiai Haji Ahmad Zaki Mubarak LCMUS, beliau lahir di Dukuh Baleono, Desa Sendang, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban pada hari Senin Wage 1 Oktober 1979. Beliau menempuh permulaan pendidikan di Taman Kanak-kanak pada usia 4 tahun. Kemudian pada usia 5 tahun, beliau masuk sekolah dasar SD dan lulus pada usia 11 tahun. Kemudian pada usia 12 tahun, beliau melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Balak yang berada di ujung selatan Kabupaten Tuban. Pada tahun 1992, beliau pindah ke Sarang, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Anwar 1 yang diasuh oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Di sana beliau belajar di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah dan lulus pada tahun 1998. Setelah itu, beliau mendaftarkan diri di kuliah dakwah Al-Islamiyah Mujama' Abu Nur Al-Islami dan lulus jenjang S1-nya pada tahun 2003. Mulai saat itu hingga tahun 2005, beliau menetap di Suriah untuk mengaji kepada para ulama di sana. Beliau juga mendaftar ke beberapa jenjang pendidikan selanjutnya yang salah satunya yaitu Al-Asmaria Islamic University Ziliten Libya. Kemudian pada tahun 2005 beliau diterima di Universitas Malaya, Fakultas Usuluddin melalui jalur mandiri. Hingga akhirnya pada Agustus 2010 beliau melaksanakan wisuda untuk jenjang S2-nya. Bukan begitu, Abah? Yeah. Baik. Boleh cerita sedikit nih ya. Entah ini Abah Zaki masih ingat atau tidak, dulu ketika saya pertama masuk di MA Al-Anwar, pernah sedikit berbincang kepada beliau saat pelaksanaan mat sama Abah. Waktu itu beliau bertanya kepada saya tentang mat sama. Masih ingat, Bah? Yeah. Dan jika kalau saat itu beliau yang bertanya kepada saya, maka saat ini saya ingin bertanya kepada beliau mengenai pembahasan-pembahasan kita kali ini. Baik, untuk topik pertama, Abah. Selama 2 tahun saya di sini, saya menemukan satu fenomena yang menarik bagi saya. Yaitu ketika masuk bulan Muharram, Abah, saya sering melihat fenomena bubur petis ya, sebagai makanan khas yang dihidangkan kepada masyarakat. Atau biasa akrab dipanggil dengan bubur syuro, Abah. Tapi yang sangat mengganjal di benak saya sampai saat ini yaitu apa sih yang melatar belakangi daripada bubur syuro itu sehingga bisa muncul sebagai makanan khas yang sering kita temukan di bulan Muharram ini, Abah. Mungkin bisa dideskripsikan latar belakangnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada penggemar
Pertama tentang Asyura, ulama ada beberapa nama. Dari namanya, kalau orang Jawa itu Asyura itu dari kata 10, Asyirun Asyura, tanggal 10, tanggal 9 bulan Muharram. Kalau di dalam Arab dan di Quran disebutkan bahwa bulan itu ada 12, yang 4 termasuk bulan yang mulia. Di antaranya 4 itu 3 yang berturut-turut, mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Yang 1 berpisah, yaitu bulan Rajab. Dan nama Asyura ini diambil dari tanggal 9 dan 10. 9 dinamakan Tasu'a, 10 dinamakan Asyura. Dan di bulan Muharram ini banyak beberapa kejadian dalam sejarah peradaban manusia, mulai sejak zaman Nabi Adam awal manusia sampai Nabi Muhammad dan keturunan-keturunan Nabi. Yang paling populer di masyarakat Islami sejarah itu yaitu yang dikenal dengan terbunuhnya cucu Nabi Sayyidina Husain, tepat pada tanggal 10 bulan Muharram, Asyura. Dan di bulan Muharram ini memang kalau di dalam tahun Hijriyah, tahun Qamariyah, bulan, rembulan, karena tahun ada 2, ada Syamsiyah dengan matahari, Qamariyah dengan hitungan rembulan. Sedangkan Syamsiyah ini hanya khusus untuk waktu sholat. Selain sholat, puasa, zakat, haji, semuanya menggunakan Qamariyah, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Adapun tradisi-tradisi amalan di masyarakat kita, khususnya background kita Nahdlatul Ulama, ulama-ulama dulu mengajarkan di dalam masyarakat, berdakwah di masyarakat itu ada 2. Tidak meninggalkan tradisi dan kultur yang difahami. Kalau kita di pesantren, banyak di kalangan kita memahami fiqhul ahkam. Fiqhul ahkam itu apa? Halal, haram, makruh, dan seterusnya. Tapi kalau di masyarakat, prakteknya berdakwah itu menggunakan fiqhud dakwah, fikih berdakwah. Seperti di antara Wali Songo banyak menyebarkan Islam, tidak meninggalkan tradisi, juga mengislamkan tradisi dengan menggunakan fiqhud dakwah. Bukan berarti fiqhud dakwah meninggalkan fiqhul ahkam, tidak. Adapun tradisi yang tersebar di bulan Muharram banyak. Tradisi-tradisi di Jawa ini termasuk tinggalannya dakwahnya Pari Wali Songo, Sunan Kalijogo, sekaten dari kalimat Arab syahadatain, termasuk tadi yang disinggung bubur Asyura. Kenapa kok hanya bubur, kok tidak yang lainnya? Nah, makanya sejarah-sejarah itu ada filosofinya, ada campur tangan fiqhud dakwah dalam berdakwah di masyarakat, karena kala itu kalangan masyarakat bawah ini enggak seperti sekarang kehidupannya. Semua ada. Lauk pauk yang mewah-mewah ada. Sedangkan bubur itu kalau dulu termasuk makanan yang mewah. Kalau dulu, kalau sekarang kan dianggap biasa. Jadi kalangan yang paling bawah, yang paling mudah ke masyarakat untuk di bulan Muharram, seperti amalan-amalan yang dilakukan oleh para orang-orang soleh terdahulu kita, memperbanyak sedekah, memperbanyak berpuasa. Di antaranya yang membuat bubur. Sejarah bubur ini satu, banyak beberapa referensi dan cerita di dalam sejarah. Dan di beberapa daerah juga ada beda-beda.
ada yang mengaitkan sejarah tersebut dimulakan di awal dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ketika dia berdakwah beratus-ratus tahun, tidak hanya puluhan tahun tapi ratusan tahun, 950 tahun berdakwah. Pengikutnya sedikit sampai dia berdoa, akhir doanya Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan tinggalkan di muka bumi ini satu pun orang kafir, sehingga lupa terhadap putranya. Kan'an itu masih kafir. Karena dia sudah memanjatkan doa, dikabulkan oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nuh, naiklah ke atas perahu. Kemudian Nabi Nuh naik atas perahu, terjadilah apa yang terjadi yang diterangkan dalam sejarah, dicatat dalam Quran. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, air dari atas turun hujan, air dari bawah bumi keluar. Dua air sambil keluar, terjadilah genangan air yang besar. Orang-orang yang beriman naik ke kapalnya Nabi Nuh. Setelah berbulan-bulan, terakhir kapal tersebut mendarat di bulan Muharram. Dan ketika itu karena berbulan-bulan berada di atas kapal, semuanya banjir, tidak ada makanan. Setelah itu mendarat di kurang lebih bulan Muharram, di tanggal 10 bulan Asyura, hanya ada tersisa-sisa biji-biji makanan. Maka dari itu disuruh masak, Nabi Nuh mengumpulkan orang-orang mukmin untuk memasak di bulan itu, bulan Muharram, yaitu apa biji-bijian, ada gandum, ada jagung, ada kacang hijau dan seterusnya dijadikan satu. Di antara daerah juga ada yang menggunakan makanan tersebut, artinya napak tilas dari selamatnya, bersyukurnya umat Islam, orang-orang yang beriman, umatnya Nabi Nuh, ketika selamat masih hidup, ketika itu tidak ada bahan makanan, maka mereka bersatu. Orang-orang Islam ini masak sama-sama, yaitu enggak ada apa-apa, hanya biji-bijian tersebut ditaruh di air menjadi bubur, makanya dijadikan bubur. Ada setelah lain bubur Asyura, ada yang warnanya merah, bubur merah, yaitu ada yang warnanya putih, ada beberapa tradisi-tradisi yang tertentu. Dan itu semua melambangkan ajaran untuk menanamkan kepada generasi Z seperti yang ditanyakan tadi, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita, untuk sering berbagi dan bersedekah meskipun dengan sesuatu sesuap. Kalau di dalam Arab kan walau bisyikit tamrah, meskipun secuil kurma. Kalau di Arab kan pakai buburnya kurma, bubur harisah, bubur itu daging sama kurma. Kalau di sini karena masyarakatnya notabene pesisir, banyak ikan melimpah, maka makanan yang biasa dikonsumsi ya makanan laut, diantaranya pakai ciri khas pesisir, petis, bubur petis. Maka itu salah satu tradisi tertentu. Di daerah lain juga sama-sama. Itu artinya satu pelajaran yang kita petik, kenapa kok di bulan Muharram, satu lidaf'il bala, dan daf'ul bala memperbanyak sedekah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Yang kedua mengajarkan untuk persatuan, saling gotong royong, bersedekah, membagikan bersyukur atas nikmat Allah. Dan di tahun baru tersebut dimulakan dengan memperbanyak sedekah, diantaranya di tanggal 9 dan 10. Asyura itu tanggal 10. Makanya digunakan nama satu bulan itu bulan Asyura, Jawanya menyebut bulan Syuro. Dari Arabnya Asyura, Ashirun, Tasu'a tanggal 9. Nabi saja juga sama. Sejarah yang kedua, ada yang referensi dalam buku sejarah menerangkan bubur Asyura dari mana? Sejarahnya dari
umatnya Nabi Musa. Ketika Bani Israel itu diselamatkan Nabi Musa dari Mesir menuju Palestina, menyeberangi Laut Merah. Di tengah Turi Sinai, padang pasir, mereka kehabisan makanan. Sehingga hanya ada makanan-makanan yang tersisa setelah diberi berdoa kepada Allah seperti diterangkan dalam surat Baqarah, manna wassalwa, manisan dan daging burung kecil, burung seperti burung puyuh. Dan manisan tersebut setelah itu umat Bani Israel dan yang lain umatnya Nabi Musa, mereka mengenang membuat makanan, masakan, yaitu seperti bubur. Kalau di Jawa kita bubur makanya di bulan Asyura. Dan itu oleh umatnya Nabi Musa, kaum Yahudi, dikekalkan, diperingati terus. Idan, namanya Id itu sesuatu perayaan, hari raya, dirayakan terus setiap tahun. Ketika maka dalam hadis diterangkan ketika Nabi dihijrah ke Madinah, di sekeliling Madinah itu banyak orang-orang Yahudi. Ketika tanggal 9, tanggal 10 di bulan Muharram, orang Yahudi mereka melakukan Id itu hari raya mereka berpuasa, melakukan tradisi-tradisi tertentu. Nabi tahu, dilapuri, kenapa itu orang-orang Yahudi dan seterusnya di tanggal 9, 10 kok ada tradisi-tradisi mereka lakukan, seperti tradisi dalam kita membuat bubur, membuat makanan, bersedekah, perayaan, muharraman, santunan anak yatim, sholawatan, dan seterusnya. Tapi tradisi yang dilakukan di kita atau di masyarakat kita yang tidak bertentangan dengan syariat. Kembali lagi tadi, ketika itu Nabi bertanya, dijawab oleh para sahabat, itu orang-orang memeringati terhadap selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun melauti Laut Merah. Memperingati perayaan Nabi Musa ketika Nabi Musa menghadap Allah 40 hari untuk menerima kitab Taurat. Itu di 10 Muharram. Memperingati dan seterusnya, kemudian Nabi mengatakan, nahnu ahakku bi Musa minhum. Kita lebih berhak untuk memperingati terhadap peringatan-peringatan jasa-jasa Nabi Musa dari mereka, orang kaum Yahudi. Kemudian Nabi mengatakan, lain kalau saya masih hidup di tahun depan, saya pasti akan puasa di tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Asyura. Itu salah satu riwayat yang diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi. Jadi bubur atau makanan-makanan tertentu ini salah satu tradisi sebagai fiqh dakwah ulama kita, tradisi NU untuk menyebarkan di kalangan masyarakat, berdakwah untuk mempermudah komunikasi dakwah, menyebarkan dakwah, bersedekah dengan jalan seperti apa? Ya seperti tadi mengajarkan untuk membuat bubur dibagikan kepada tetangga, kerabat, sahabat, famili, dan tetangga-tetangganya, orang-orang dekatnya. Ini salah satu amalan yang baik. Dalam syariat nggak ada menentang untuk bersedekah, itu dilarang. Apapun sedekahnya, meskipun dengan bubur, dengan makanan, dengan apapun, ini termasuk perintah dari syariat. Adapun dikhususkan di bulan Asyura, kita tetap amalan tersebut, sedekah termasuk amalan yang diperintahkan secara umum. Adapun ditempatkan di Asyura di bulan tertentu, ini hanya untuk melakukan tradisi yang tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jadi sah-sah saja amaliyah ini yang disebarkan oleh ulama-ulama kita, diajarkan untuk mendidik supaya tidak mudah hilang dan dikenang kepada anak cucu, supaya di bulan Asyura membuat sedekah, membuat bubur, ketika di bulan Sya'ban bersedekah, kirim arwah, dan di bulan Maulid mengadakan
bersedekah untuk hormat kelahiran Nabi ini termasuk amalan-amalan yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan syariah. Oke, terima Berarti kasih. kalau ngomongin bubur sendiri itu udah ada sejak zaman Nabi ya, Bah? Ada. Oh, baik. Sejak zaman Nabi, Nabi itu pernah mengadakan walimah pernikahan, membuat bubur, harisah, aulim. Walau kalau dulu itu di zaman Nabi paling minimal itu kan menyembelih kambing. Walimah lah, berpestalah, hormatlah untuk memperingati kesenangan, bersyukur kepada Allah, itu disuruh walau menyembelih satu kambing. Tapi kalau di kita kan kambing termasuk makanan yang agak mahal. Jadi yang penting menggunakan kadar kemampuan, tidak memaksakan, dan hormat untuk rasa syukur. Itu jadi sedekah lidaf'il bala dan merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan bersedekah. Oke. Tadi Abah sempat menyinggung filosofi. Nah, kalau filosofi dari bubur syuro sendiri itu apa, Bah? Bubur syuro ada filosofinya, makanya di setiap daerah ada beda-beda. Ada kenapa kok dibuat bubur dari biji-bijian? Bubur kan dari beras, dikasih air. Kok enggak dari dari daging atau dari apa? Di antara filosofinya itu satu, makanan dari beberapa, tadi kan ada bubur syuro itu kalau di beberapa daerah itu warnanya merah, pakai beras yang di merah untuk apa? Yaitu daf'il bala, buburnya bukan nama buburnya lupa saya. Supaya bubur merah, bubur abang, penyakitnya saling nyimpang, balaknya saling kalau dalam istilah syuro, dakwahnya ulama-ulama dulu itu seperti itu. Mengajarkan bubur abang, penyakitnya nyimpang, balaknya akan itu termasuk tradisi yang diberi nasihat-nasihat, karena banyak untuk kita mengajarkan tradisi ya. Bubur merah, ada bubur putih. Merah itu bukan berarti warnanya merah darah, itu enggak. Merah itu ya merah gula merah itu. Biasanya gula merah di atasnya dikasih parutan kelapa. Itu biasanya ada bubur merah. Bubur merah itu bubur abang, penyakitnya nyimpang. Kalau bubur putih melambangkan kesucian. Jadi biasanya dua. Ada yang menggunakan beberapa warna. Tidak hanya bubur syuro itu dengan harus bubur yang AB, tidak. Jadi filosofinya terkadang di dalam menyampaikan seperti tadi, bubur abang penyakitnya nyimpang, balaknya nyimpang. Itu artinya kenapa kok merah kok hitam? Karena ada itu kan sebuah tradisi untuk memberi simbol dan lambang. Begitu juga bubur putih untuk menimbulkan bubur sumsum, bubur putih. Terkadang juga membuat bubur makanan-makanan. Tapi tidak harus dengan bubur saja. Tapi yang terpopuler itu bubur. Karena Karena yang mudah untuk kalangan bawah, orang-orang masyarakat yang pendapatan menengah ke bawah ini untuk mudah melakukan dan membuatnya. Adapun harus menyembelih kambing, menyembelih ini kan tidak setiap orang. Seperti di bulan sebelum Muharram, yaitu Dzulhijjah, yaitu kan di bulan kurban. Kurban itu kan bagi orang yang mampu. Nah, kalau ini bubur, jadi nasi, beras, dikasih air, sudah akan jadi dengan garam. Jadi masyarakat mulai awal masyarakat kalangan bawah bisa terjangkau. Dan macamnya dan warnanya beda-beda. Jadi beda-beda mengikut tradisi tradisi daerah masing-masing ya.
daerah masing-masing. Ada yang pakai merah, ada yang pakai warna putih karena tradisi pesisir memakai petis dan yang lainnya. Tapi itu salah satu makanan saja. Yang penting intinya melatih, menyadarkan masyarakat filosofnya untuk bersedekah, daf'il balak dan syukur kepada Allah. Menanamkan jiwa tersebut jiwa sakha, jiwa pemurah untuk gemar untuk bersedekah. Oke. Saya kira gitu. Tadi Abah sempat mengatakan kalau bahan-bahannya itu berbeda-beda di setiap daerah ya, Bah. Terus kalau di Sarang sendiri itu apa, Bah, isi atau bahan-bahan dari bubur syuro itu? Bermacam-macam. Kalau di Sarang kan masyarakat pesisir, jadi banyaknya dia menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati, biasanya seperti khas laut, hasil dari tangkapan laut, karena bekerjanya sebagai pelaut, nelayan. Ya, laut itu berarti ya ada yang ikan laut, ada yang sekarang dengan macam-macam, dengan ayam, dengan lauk dan seterusnya. Tapi itu hanya terkadang bisa berubah dalam beberapa situasi dan kondisi perkembangan zaman. Kalau dulu itu saya kecil, biasanya buburnya di daerah-daerah saya di Tuban itu buburnya merah. Untuk biasanya weton bersedekah di hari kelahiran. Hari kelahiran biasanya weton itu membuat bubur merah. Bubur beras dikasih air, dikasih santan, kemudian gula merah menjadi merah, di atasnya dikasih kelapa parut dibagikan. Kalau sekarang di Sarang yang sering saya dapati biasanya di bulan Asyura itu buburnya putih, kemudian ada lauk ayamnya, ada telurnya, ada kelapanya dan macam-macam. Itu hanya pelengkap saja. Tapi intinya adalah tidak harus bubur untuk bersedekah, yaitu memberikan makanan it'amu ta'amul masakin, ya, memberi bagikan to'am. Jadi termasuk 4 pilar orang mudah masuk surga, diantaranya hadis mendalakan afsus salam, sebarkan salam, wa ad'imut ta'am, berilah makanan kepada orang yang memerlukan, bagikanlah sedekah dengan bentuk makanan, afsus salam wa ad'imut ta'am wa shollu bil laili wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Ini menyebarkan salam, yaitu kedamaian kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, sering membantu memberi makanan orang lain. At'imut ta'am wa shallu bin nasi wal billaili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika banyak orang tidur, tadkhul jannata bisalam. Itu termasuk it'amut ta'am. Bubur tadi itu kan salah satu ciri khas dan budaya. Yang penting intinya it'amut ta'am. Bentuknya tidak hanya bubur saja dalam tek-tek hadisnya. Jadi memberikan makanan kepada orang lain seperti bubur syuro itu termasuk salah satu tips agar kita bisa masuk surga, Bah, begitu ya? Di salah satunya afsus salam wa ad'imut ta'am wa shallu bin nasi bil laili wan nasu niyam. Banyak termasuk di dalam surat Al-Fajr. Kenapa kamu kok balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin? Kamu tidak memuliakan. Kenapa orang-orang banyak mengeluh, banyak diuji oleh Allah? Satu, tidak pernah memberi makan anak-anak yatim. Wala tut'imunal miskin, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Artinya ini mengajarkan untuk kita untuk saling berbagi, meskipun dengan sesuatu yang kecil, bentuk bubur atau bentuk makanan, memberi makanan. Intinya
adalah bersedekah. Untuk bubur itu kan filosofi dakwah dan cara namanya fiqhud dakwah. Pemahaman dakwah di masyarakat supaya mudah difahami, mudah dipraktekkan. Andai kan memberi makan yang mewah kan tidak semua orang bisa. Nek bubur hanya beras dikasih air, setiap orang mudah untuk melakukan, tidak mempersulit. Yassiru wala tu'assiru, permudahlah dalam berdakwah itu, jangan mempersulit ketika berdoa. Bapak berdakwah itu termasuk dalam fikih dakwah. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru, beri berbaik kabar gembira, jangan persulit, jangan takut-takuti, itu berdakwah. Baik. Setelah bubur Asyura Abah, poin kedua yang ingin kita bahas yaitu tentang sedekah kepada anak yatim. Nah, jika kita ngomongin tentang sedekah kan sebenarnya nggak harus di bulan Syura Abah. Dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisi kita tetap dianjurkan untuk bersedekah. Tapi kesannya itu kayak ada hal yang istimewa di bulan Muharram. Sehingga ada nilai keutamaan tersendiri tentang sedekah. Iya, di bulan Syura atau di bulan Muharram khususnya. Muharram ini kan awal tahun baru Hijriah. Kenapa kok dikhususkan diutamakan tahun baru? Supaya di awal tahun, karena awal tahun Hijriah itu penghitungannya di bulan Muharram, maka di awal tahun sama dengan budaya-budaya lain. Budaya-budaya lain tahun baru mereka kan mengadakan pesta-pesta. Buktinya generasi Z tanggal 1 Januari membakar Kembang api. Dan yang lain-lainnya di Imlek, orang-orang Cina juga tahun barunya pakai barongsai. Barongsai mengadakan macam-macam pesta. Nah, kita mengadakan santunan anak yatim, membudayakan budaya yang baik. Kenapa kok dikhususkan? Ya termasuk membuka tahun baru awal tahun Hijriah ini dengan menyantuni orang yang kurang mampu. Kalau di Cina kan Imlek itu kan ampau. Tapi amponya kan, nah kalau kita kan terarah supaya diberikan kepada anak yatim, orang-orang miskin, fakir miskin, janda-janda dan seterusnya. Itu diantaranya di bulan Muharram membuka awal lembaran baru tahun Hijriah, supaya di tahun itu dibuka diawali dengan bersedekah, membantu anak yatim, termasuk dalam hadis-hadis Nabi. Kenapa mestinya tidak dikhususkan di bulan Syura? Karena dipopulerkan di awal tahun, karena pembuka awal tahun, supaya menjadikan awal tahun tersebut dibuka dengan kebaikan, dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, tapi caranya harus dengan cara yang baik, tidak saling merendahkan, menjatuhkan. Terkadang sekarang orang menyantuni anak yatim dijadikan menjadi popularitas atau dijadikan viral, marah merendahkan. Anak yatim diviralkan, dia sudah tidak punya ayah, disantuni, divideokan, diviralkan, kan masih caranya kan merendahkan. Mestinya kan harus dengan cara yang terhormat, sama-sama menghormati, bukan memviralkan, bukan menampakkan dan seterusnya. Seakan-akan kan menampakkan ini loh orang yang tidak punya ayah, kan kasihan anak yatim. Jadi harus dengan cara-cara yang terhormat, cara-cara yang mulia, dengan akhlak, menyantuni, supaya anak yatim ini tidak kecil hati. Dengan saya juga berpesan kepada semua pihak dalam menyantuni tersebut kepada anak-anak yatim, tolonglah jaga perasaan anak-anak yatim, karena dia tidak punya ayah, masih kecil, perlu bimbingan. Jangan sampai dengan hanya uang beberapa dan seterusnya menjadikan mereka terenyuh, tersentuh dalam hatinya, meratapi terhadap situasi dan kondisi mereka. Jadi ada ulama yang mengatakan harus dengan cara-cara yang terhormat. Sekarang kan banyak dengan cara-cara yang pandai media disantuni dan
diviralkan dan seterusnya. Ini juga baik, tapi kan yang dengan akhlak yang baik untuk menjaga. Manusia kan juga punya perasaan gitu. Mungkin ini bisa jadi obat bagi Gen Z, Gen milenial atau siapapun itu yang hanya merasakan, mengamalkan warisan tradisi tanpa memperhatikan tata caranya dengan benar. Kemudian mungkin ini fakta terakhir, Abah. Di bulan Muharram ini banyak sekali saya temukan mitos tentang hal gaib, Bah. Seperti kesurupan kan banyak ya, Bah, di FYP, kesurupan di bulan Muharram atau lain sebagainya. Dan biasanya bersamaan dengan hal itu, masyarakat itu mengadakan semacam selamatan, Bah. Nah, untuk selamatan sendiri, kenapa sih kok bisa muncul di kehidupan masyarakat, Bah? Oke. Selamatan di bulan Asyura mulai sejak dulu di dalam buku-buku sejarah itu ada beberapa peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa-peristiwa tragedi-tragedi besar. Banjirnya Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan nabi-nabi, Nabi Muhammad. Cucunya Nabi Muhammad terbunuh. Itu kalau di dalam kalangan Syiah meratapi sampai berlebihan. Terkadang ya mohon maaf melebihi terhadap di bulan 9 dan Asyura itu ada peringatan yang melebihi. Terkadang. Nah, untuk ini tradisi-tradisi tadi untuk bersedekah, untuk mitos-mitos, karena di daerah Jawa ini ya namanya ada beberapa mitos-mitos memang itu ada kenyataannya, juga bisa dilihat. Terkadang kok diceritakan semuanya di bulan Muharram ini bulan yang sakral menurut adat penanggalan Jawa, penanggalan Saka, penanggalan Jawa. Bulan Muharram ini bulan sakral. Makanya kerajaan-kerajaan Jawa mulai dahulu di bulan Muharram ini awal tahun Hijriah, juga awal tahun Komariah, juga tahun-tahun Jawa itu tahun yang orang-orang kalau di budaya ada yang kesaktian, ada yang macam-macam. Nah, makanya dari itu Islam mengajarkan kepada kita, syariat mengajarkan kepada kita supaya untuk memperbanyak bersedekah dan untuk istighfar, kembali kepada Allah, istighosah, berbaca sholawat dan yang lain. Karena mulai sejak dulu diciptakan dunia, di bulan-bulan Muharram ini sejarah mencatat ada kejadian-kejadian besar. Baik kejadian yang terjadi supranatural yang tidak bisa kasat mata, banyak terjadi di bulan Muharram. Nah, makanya dari situ kejadian ini bisa dilogikakan, terkadang tidak bisa ditemukan oleh logika. Maka dari itu ajaran fikih dakwah dalam berdakwah di masyarakat untuk apa? Kejadian yang sering berulang-ulang setiap tahun di bulan Muharram, banyak kejadian yang aneh-aneh, makanya supaya selamat, maka mengamalkan ajaran Nabi bersedekah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Bersedekah bisa menolak bala bencana yang sedang turun. Makanya di bulan Muharram banyak melakukan berpuasa, puasa bulan Muharram di bulan tanggal 9, 10 seperti dalam hadis Nabi. Begitu juga memperbanyak sedekah, menyantuni anak yatim. Semuanya amalan-amalan ini yang dilakukan masih ada ajaran yang disampaikan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi untuk bersedekah, untuk melakukan amal-amal kebaikan supaya balak bencana atau mitos-mitos yang ada beredar di masyarakat sekarang kan sudah nggak seperti dulu. Itu terhindar. Makanya disuruh memperbanyak bersedekah tatfa'ul bala, menyantuni anak yatim, memberi makan tetangga dan seterusnya, bersyukuran, tasyakuran.
atas nikmat keselamatan yang diberikan oleh Allah. Dengan begitu memperbanyak istighosah, memperbanyak baca doa, bertaubat di bulan Muharram ini di awal tahun supaya diberi keselamatan oleh Allah di tahun tersebut. Nggih. Berarti itu semua dilakukan untuk daf'ul bala ya, Bah ya? Oke. Masuk ke pembahasan itu, Abah. Dari tradisi-tradisi yang telah kita obrolkan tadi, kira-kira dasar hukumnya itu apa, Bah? Apakah itu semua diperbolehkan atau bagaimana? Ya, seperti tadi yang saya terangkan, di dalam dakwah hukumnya bagaimana? Semuanya yang dicontohkan oleh khususnya para ulama, para masyayikh di sekeliling kita, sejak pendahulu-pendahulu kita, pasti apa yang mereka berikan, ajarkan dalam berdakwah ada asal-usulnya dan dasarnya. Seperti tadi, kenapa kok membuat bubur? Kan usulnya kan disuruh bersedekah. Cuma cara menyampaikannya lebih mudah. Kemudian kenapa kok menyantuni anak yatim harus bulan Muharram? Kan untuk merasa syukur daf'il bala. Dan semuanya itu ajaran tradisi tadi yang diajarkan, khususnya amal-amaliyah di bulan Muharram, tidak ada yang bertentangan dengan ajaran syariah. Di antaranya disuruh ziarah kepada orang-orang saleh, orang-orang alim. Ziarah kepada orang alim meskipun sudah wafat, ba'dal wafat wa qablal wafat itu sama. Kita menziarahi kuburnya orang saleh bukan meminta kepada mereka. Ziaratus sholihin, orang-orang saleh termasuk di bulan Muharram ada 10 kesunan di bulan Muharram, yaitu diantaranya berpuasa, memperbanyak puasa khususnya tanggal 9, 10. Kemudian bersedekah, membaca sholawat, mandi, memotong kuku, silaturahim, membaca Quran, memperbanyak istighfar, memperbanyak bacaan sholawat. Ini awal tahun baru, semua amalan-amalan itu cara penyampaiannya itu tidak menentang tradisi. Ulama fikih dakwah itu seperti itu. Jadi fikih dakwah itu fikih untuk berdakwah, artinya untuk mengislamkan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Seperti Sunan Kalijogo ketika wayangan. Setiap orang asalnya budaya wayang dan judi, kemudian budaya-budaya Jawa tersebut melekat di masyarakat Jawa sejak itu. Kemudian diislamkan oleh Sunan Kalijogo, bukan menghilangkan wayang, bukan menghilangkan tradisi, tapi digantikan lakonnya dengan Petro, Bagong, Bago, Semar, Samir, dan seterusnya, dengan nama-nama yang dalam sejarah itu memberikan makna Islami, tapi tidak meninggalkan tradisi Jawa. Dengan syarat orang yang mau masuk harus melewati pintu yang ada sedekahnya sekaten yang aslinya dari arti syahadatain. Jadi orang yang mau masuk harus baca syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, ini kan mengislamkan. Itu caranya berdakwah. Jadi tradisi semuanya itu ulama digunakan untuk berdakwah, diislamkan, bukan dihilangkan. Karena sekarang kan banyak orang yang ingin menghilangkan tradisi, bukan malah mengislamkan tradisi. Dihilangkan, wah ini haram, bid'ah, syirik dan seterusnya. Mestinya kan bisa selagi tidak bertentangan dengan syariat, ya enggak apa-apa, secara bertahap. Enggak mungkin di awal dulu ketika syariat turun, makanya termasuk ciri khas syariat Islam dalam Quran berkali-kali diberi contoh. Satu, ketika minuman keras dan judi itu sudah melekat di generasi di budaya jahiliyah, untuk menghilangkannya itu sampai 3 tahapan. Kalau sekarang
dikiaskan, dianalogikan, budaya sekarang setiap orang banyak sekali melekat generasi Z dan mana dengan HP dan internet gak bisa terpisahkan. Menjadi budaya. Nongkrong dimanapun, sedikit di kampung-kampung orang ada warung kopi, nongkrong apa mesti ada HP-nya. Mesti ada gimmick. Itu budaya. Kalau dulu nongkrong manapun mesti ada minuman keras, mesti ada judi. Itu budaya jahiliyah. Makanya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Pertama yang turun kul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Masih ada wa manafi'un linnas. Dosanya besar, ada manfaatnya. HP itu yang mafsadahnya besar, ya ono manfaate. Gue browsing-browsing gue golek, ya ono manfaate. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, mafsadahnya kalau orang yang nggak bisa itu lebih besar. Setelah itu ada baru dua tahapan. Yang kedua, ketika itu ada salah seorang sahabat sebelum sholat, ketika waktu sholat ngimami maghrib kalau nggak salah, dia setelah minum arak, minum minuman keras, mabuk, ngimami sholat maghrib, membaca surat Al-Kafirun nggak habis-habis. La a'budu ma ta'budun wala antum abwa, ora habis-habis, sehingga turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat wa antum sukara, dalam keadaan mabuk. Kemudian turun yang ketiga kali, tahapan yang ketiga, budaya yang sudah melekat, judi dan minuman keras susah dihilangkan, sampai 3 kali tahapan untuk menghilangkan. Begitu juga tradisi-tradisi diislamkan. Sampai turun ayat yang terakhir, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibu. Setelah itu baru diharamkanlah secara total minuman keras dan judi. Begitu juga sekarang ada beberapa tadi kan saya keluar dari tema berkaitan dengan media massa sosial media yang sekarang. Itu kan melekat di generasi Z. Anak yang belum bisa baca tulis saja sudah bisa mengoperasikan HP. Seperti yang dulu, apalagi anak yang sudah mengenal aksara dan seterusnya. Kan banyak anak yang masih 2 tahun, 1 tahun belum tahu itu sudah bisa mengoperasikan HP. Menjadi tradisi, mulai anak kecil sampai itu budaya dimanapun ya, seperti sekarang. Itu fitnah merajalela. Nah ini di generasi Z dan generasi-generasi sekarang, saya juga supaya tidak anti tapi untuk memasukkan dakwah di situ. Ya seperti acara di pagi ini. Acara di siang ini acara ini termasuk media massa, podcast dan yang lainnya diisi dengan orang-orang yang tidak kompeten, tidak dari kita. Mestinya kita harus mengisi supaya supaya kebaikan tersebut tersebarkan. Itu termasuk, bukan berarti langsung antipati kepada itu, tapi ada koridor seperti dakwahnya Sunan Kalijogo, dakwahnya ulama-ulama yang lain, itu untuk mengislamkan tradisi. Begitu juga amalan-amalan tradisi yang didakwahkan, yang disebarkan tidak bertentangan dengan syariat atau agama, seperti jadi amalan-amalan di bulan Muharram yang sudah tersebar di kalangan masyarakat dan di kalangan khususnya Jawa, di Jawa Tengah dan yang lainnya. Ini amalan-amalan yang baik, artinya menyantuni anak yatim, bersedekah dengan membuat bubur, suro dan yang lain, kemudian melakukan amalan-amalan baik. Ini di dalam syariat enggak ada larangan dan termasuk amal yang baik. Nah, itu perlu kita garis bawahi. Jangan sampai salah satu pemahaman tertentu, karena di dalam menyampaikan ajaran dakwah itu
perselisihan itu muncul karena perspektif pandangan yang berbeda. Seperti dalam kertas, saya menulis angka 6, mungkin Anda bisa membaca 9. Yang benar yang mana? Kalau hanya bertentangan 9, 6, 9, tidak ada titik temunya. Karena persepsinya berbeda. Dari sisi Anda membaca 9, dari sisi saya membaca 6. Saya yang menulis 6, saya yang melihat 9. Itu seperti debat kusir, orang saling mengeklaim benar, salah, hitam putih saja, tidak mengambil hikmah di baliknya. Jadi perselisihan dan yang lainnya itu memang wajar. Allah memang menciptakan manusia, sunnatullah itu di muka bumi ini orang pasti berselisih, berbeda pandangan, nggak mungkin satu pandangan. Tapi ada yang memang tidak bisa diperselisihkan, itu al-muttafaq alaih, ya ada, nggak bisa diperselisihkan. Dalam agama itu ada yang qat'i, tidak bisa diperselisihkan. Allah satu, Allah esa, Allah disembah, Nabi itu adalah wajib diimani dan seterusnya, itu yang tidak diperselisihkan. Prinsip-prinsip itu semuanya sepakat. Tapi dalam beberapa ajaran yang memang memungkinkan ada perselisihan, tidak perlu kita pertajam. Jadi seperti tadi menanyakan apa dasarnya, kemudian apa hukumnya, insya Allah dalam amaliyah Nahdlatul Ulama atau ulama-ulama kita dalam menyebarkan apa dakwahnya tidak ada yang bertentangan dengan syariat yang sudah membudaya. Lagi saya menggarisbawahi, banyak seperti apa ketika ada orang meninggal memberikan apa, membaca tahlil, kalimat tahlil, kemudian ketika ada hajat membaca manakib, ketika ada apa malam Jumat ada berjanji dan seterusnya. Ini amaliyah orang NU yang memang disebarkan, yang dibawa oleh pendiri-pendiri NU. Imam Barjanji itu kan menjadi mufti Syafi'i di Madinah. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU yang disebarkan Barjanji, dan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang mengarang Syekh Barjanji. Makanya orang NU semuanya ketika ada hajat, malam Senin Barjanjinya, malam apa Kamis, malam Jumat juga tibaan berjanji. Kemudian tahlilannya itu ada 2 kajian. Satu, ada yang mengatakan dari Syekh Hasan Al-Barjanji, ada yang mengatakan dari Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang punya Rotib Haddad. Jadi susunan tahlilan itu ciri khas Jawa, Indonesia. Anda di Malaysia, di Singapura nggak ada orang ziarah tahlil atau membacaan doa orang wafat itu ada seperti yang dibaca di acara-acara yang ada di pesantren-pesantren Indonesia. Itu yang menyebarkan, yang membawa NU. Dari mana? Ya tadi, kan jarang sekali orang yang menelaah. Kenapa susunan bacaan tahlil seperti ini? Dari mana? Asal musuhnya siapa yang mengajarkan? Kan ada 2. Kalau Thariqah Yaman itu biasanya pertama langsung tahlil, la ilaha illallah, istighfarnya terakhir. Kalau Thariqah Jawa biasanya kulhu dulu, istighfar, tahlil, tasbih, selesai, doa. Nah gitulah, susunnya kan ada 2 ya. Nah itu bisa kita lihat Rotib Haddad di dalam ajarannya. Rotib Haddad itu istighfar dulu baru tahlil, la ilaha illallah. Tapi kalau Rotib Atas apa Al-Atas itu tahlil dulu, istighfarnya terakhir. Kalau Anda membaca Rotib Atas itu apa? Tahlil la ilaha illallah, hasbunallah, berarti setelah itu baru astaghfirullah. Itu ya juga ada dalilnya, ada apa serapannya. Jadi kedua-duanya kembali lagi kepada tema tadi, amalan-amalan di bulan Asyura atau bulan Muharram, khususnya di Jawa dinamakan Syura. Insya Allah yang didakwahkan, disebarkan oleh para ulama, amalan-amalan yang baik, tidak bertentangan syariat, ada landasannya,
mengajak untuk memperbanyak bersedekah, beribadah, istighosah, menyantuni anak yatim, melakukan amalan berpuasa, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal baik yang diperintahkan oleh Allah. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan. Berarti itu semua merupakan upaya para ulama zaman dahulu untuk menciptakan suasana dakwah yang mudah diterima ya Bah ya. Iya, Dengan menyerasikan fiqh dakwah dengan budaya-budaya yang melekat di Indonesia ini. iya, begitu. Oke, teman-teman, mari kita tarik benang merah dari obrolan kita kali ini. Ternyata Amaliyah NU di bulan Muharram itu memiliki pijakan hukum yang sangat kuat. Dan ini merupakan bentuk upaya para ulama untuk menciptakan suasana dakwah yang mudah diterima. Bukan hanya sekedar tradisi turun-temurun tanpa adanya makna, akan tetapi ini adalah bentuk syiar, sedekah, dan juga silaturahim ya Bah, yang dikemas, yang dibungkus dengan yang namanya kearifan lokal. Bukan begitu Bah? Iya, terima kasih. Oke. Dan khususnya buat Gen Z, Gen milenial, dan siapapun itu yang masih terasa asing dengan tradisi-tradisi yang telah kita obrolkan tadi, jangan pernah malu untuk bertanya, berdiskusi, dan bahkan ikut serta. Karena dengan memahami dasar hukumnya, kita tidak akan mudah terprovokasi oleh stigma bid'ah, syirik, dan bahkan tahayul. Justru ketika kita memahami dasar hukumnya, kita bisa menjelaskan secara ilmiah seperti yang telah Abah jelaskan tadi, juga dengan sopan santun. Dan ketika kita mengamalkan amalan-amalan tersebut, kita jadi tambah semangat karena kita tahu sejarahnya, kemudian dasar hukumnya, dan lain sebagainya. Dan jika episode kali ini terasa membuka wawasan kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman kalian, baik itu yang santri maupun non-santri. Dan bagi kalian yang memiliki sanak saudara, tetangga, atau teman yang ingin mendaftarkan diri ke EMA Al-Anwar, bisa saja langsung cek link di bawah ini. Terakhir, saya Muhammad Najbuddin mengucapkan banyak terima kasih kepada Abah Zaki, matur suwun Bah, atas waktu yang telah diluangkan, kemudian ilmu yang telah disampaikan kepada kami semua. Semoga ini menjadi ladang pahala untuk Abah beserta keluarga. Terima kasih. Jazakumullah khair. Dan semoga Abah beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, Amin, amin. juga keberkahan, dan Amin. istiqomah untuk taat kepada agama Islam. Amin, amin, amin. Dan bagi teman-teman pendengar setia, jangan pernah putus asa untuk belajar, tetap lestarikan budaya, tradisi, dan tetap jaga akidah, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.